Jadi yang menentukan baik tidaknya anak itu adalah ibu. Maka dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada terletak di bawah kaki ibu. Artinya apa? Anak itu masuk neraka, masuk surga, yang sangat menentukan itu adalah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kajian tafsir Al-Quran pada kali ini adalah akan membahas surat Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Al-ayah. Pada kajian yang telah lalu kita telah membicarakan bahwa Luqman dalam mendidik putranya, yang pertama beliau adalah menanamkan ketauhidan, menanamkan akidah, menanamkan keimanan. Dan kita tahu bahwa akidah dan keimanan itu merupakan suatu asas, suatu pokok yang harus dimiliki bagi setiap manusia. Kalau seandainya orang itu imannya kuat, akidahnya kuat, orang itu tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang menyebabkan rusaknya budaya, rusaknya lingkungan yang tidak bagus. Oleh karena itu, bagi orang tua, maka yang perlu ditanamkan pertama kepada anak-anaknya adalah menanamkan ketauhidan, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka akidahnya sudah rusak, keimanannya sudah rusak. Maka yang paling pokok yang ditanamkan beliau adalah tentang ketauhidan. Kita tahu bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menanamkan ketauhidan kepada masyarakat atau rakyat kafir Quraisy Mekah, banyak tantangan dan hambatan. Karena mereka merasa terganggu kehidupan beragamanya dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai para tokoh kafir Quraisy mendekati beliau. Ayo kita sama-sama toleransi. Toleransi dalam arti orang-orang Quraisy minta kepada Nabi Muhammad, ayo kita sama-sama menghormati agama kita. Ayo sama-sama kita toleran. 1 tahun kamu silakan menyembah Tuhan saya, dan 1 tahun saya akan menyembah Tuhanmu. Itu adalah kompromi-kompromi yang diinginkan oleh mereka. Dan mereka tidak hanya itu. Karena merasa terganggu
peribadatannya, merasa terganggu bagaimana dia ibadah kepada Tuhannya, sampai-sampai dia mengatakan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pun diiming-imingi, kalau kamu sudah tidak berdakwah, tidak mengajak kepada Tuhanmu, kamu minta apa? Kamu minta kekuasaan, saya beri. Kamu minta harta benda, saya beri. Bahkan kalau kamu minta istri yang paling cantik di Arab ini, akan juga saya beri. Tapi bagaimana? Apakah sikap Rasulullah kemudian dia mau toleran 1 tahun menyembah Tuhan mereka dan mereka menyembah Tuhan Muhammad? Tidak, sama sekali ditolak mentah-mentah. Karena yang dipertahankan adalah keimanan. Dan juga kita tahu ada seorang sahabat yang namanya Yasir. Ammar bin Yasir itu anaknya. Nah, ini orang-orang yang mempertahankan akidahnya. Ketika mereka itu menjadi budak, dipaksa oleh majikannya supaya kembali kepada ajaran nenek moyangnya, mereka tolak. Dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya Esa, hanya Allah yang menjadi Tuhan. Tidak ada selain Allah itu yang dituhankan. Kemudian diperlakukan oleh majikannya, disiksa. Ada batu yang sangat besar diletakkan di dadanya. Walaupun penyiksaan-penyiksaan yang begitu berat, tetapi beliau tetap menjaga keimanannya. Lebih baik saya mati dalam mempertahankan keimanan daripada saya hidup kemudian saya melepaskan keimanan kita. Inilah sikap Nabi dan juga sikap para sahabat, bagaimana mereka mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tertarik dengan harta benda, tidak tertarik dengan jabatan, tidak tertarik dengan wanita, iming-iming apapun mereka tolak. Yang penting bagaimana mempertahankan ketauhidan itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati, sampai dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini Allah berfirman, wa wassaynal insan, dan saya perintahkan manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, yang mana ibunya telah melahirkannya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah. Wa fisalhu fi amaini, ibu pun menyusui anak selama 2 tahun. Alishkurli, supaya manusia itu mau bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kedua orang tuamu, ilayal masir, kepada Allah lah tempat kembali. Setelah Allah memerintahkan ketauhidan kepadanya, maka yang kedua Allah itu memerintahkan kepada manusia agar manusia itu mempunyai penghormatan, harus hormat kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Ya, kita tahu bahwa kita ini lahir bukan dari batu. Kita lahir adalah dari kedua orang tua kita. Berarti orang tua itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Bagaimana tidak berjasa kepada kita? Ketika kita kecil, kita disusui oleh ibu, orang tua laki-laki sebagai bapak mencarikan rezeki nafkah. Pantas kalau seandainya Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat itu menjelaskan bahwa setelah kita tidak boleh syirik kepada Allah, maka perintah yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi tingkat berbuat baik kepada orang tua itu, setelah kita menyembah kepada Allah, setelah kita dilarang oleh Allah untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang harus kita hormati terlebih dahulu? Apakah bapak, apakah ibu? Dalam ayat ini,
Hamalathu ummuh. Dia mendahulukan, ayat ini mendahulukan bahwa kita disuruh mengenang bagaimana seorang ibu kita yang mengandung kita. Artinya orang yang pertama kali kita perbuat bagi dari orang tua kita adalah ibu kita. Maka ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapakah orang tua yang harus kita hormati?" Apa jawabnya Nabi? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa Nabi? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Abuka," baru bapakmu. Artinya apa? Bahwa orang tua perempuan atau ibu kita itu adalah orang yang paling berperan dalam mendidik kita, membesarkan kita, dan menjadikan kita menjadi orang yang sempurna ini. Bahkan kalau kita lihat bahwa baik tidaknya anak itu adalah tergantung kepada ibu. Yang sudah kami sampaikan pada ayat yang terdahulu, bahwa kita lihat Nabi Nuh itu adalah nabi, Nabi Lut adalah nabi, tetapi karena istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh ini tidak taat kepada Allah, maka dalam mendidik anaknya pun gagal. Ada yang namanya anaknya Nuh, namanya Kan'an, itu gagal. Mereka tidak mau taat kepada bapaknya seorang nabi. Bahkan dia itu adalah ikut ibunya. Contoh yang lain, kalau ibu itu baik, bapaknya enggak baik, yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang tidak baik, tetapi istrinya adalah orang yang baik. Bagaimana istrinya itu mendidik seorang anak yang namanya Musa, dididik di kalangan Raja Fir'aun. Tapi karena istri Fir'aun itu adalah orang baik, maka akhirnya dalam mendidik putranya pun berhasil. Akhirnya anaknya menjadi seorang nabi yang namanya Nabi Musa. Jadi yang menentukan baik tidaknya anak itu adalah ibu. Maka dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada terletak di bawah kaki ibu. Artinya apa? Anak itu masuk neraka, masuk surga, yang sangat menentukan itu adalah ibu. Maka di sini didulukan hamalatu ummuh. Manusia diingatkan oleh Allah, cobalah hai manusia, ingatlah bagaimana ibumu ketika melahirkan kamu. Ingatlah ibumu ketika ibumu mengandung, bagaimana seorang wanita yang mengandung wahnan ala wahnin. Seorang wanita yang mengandung itu Masya Allah, sangat sakit sekali. Bagaimana seorang anak yang ada di dalam kandungannya, mulai dari umur 0 sampai umur 9 bulan. Saking sayangnya seorang ibu tidak pernah meninggalkan anaknya yang ada dalam kandungan. Kemana saja diajak. Nggak mungkin seorang ibu itu akan meninggalkan anaknya di kamar, ditinggal pergi, dikeluarkan dari kandungan. Tidak. Sayang dan sangat sayang kepada anaknya, dari kemana-mana pun diajak anaknya itu. Dan kita bisa membayangkan bagaimana seorang wanita yang hamil, jalannya saja sudah susah karena membawa anak. Belum lagi kalau kita membayangkan kalau dia tidur, tidurnya mau miring ke kiri sakit, miring kanan sakit, apalagi tengkurap tambah sakit. Itu bisa dibayangkan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Tidak cukup sakitnya seorang ibu kepada anak. Wa fisaluhu fi amain. Ditambah lagi seorang ibu itu harus menyusui anaknya. Bapak tidak tahu bagaimana anaknya disusui oleh istrinya. Tapi ibu saking sayangnya kepada anak. Dan susu itulah yang menyebabkan bagaimana dekatnya anak kepada ibu. Karena ketika menyusui, ibu itu sangat dekat kepada anaknya. Wa fisaluhu fi amaini. Seorang ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Kemudian kita bayangkan bagaimana seorang itu setelah hamil,
maka dia mempunyai kewajiban yaitu melahirkan anaknya. Banyak orang-orang itu yang ketika melahirkan anaknya hidup, ibunya meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu yang sedang melahirkan, pintu yang seperti itu kemudian akan keluar anak yang beratnya bisa 2,5 kilo, bisa 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Bisa dibayangkan betapa sakitnya seorang ibu yang sedang melahirkan anak. Bahkan ketika melahirkan anak itu, taruhannya adalah nyawa. Seorang ibu ketika melahirkan anak harus mempersiapkan nyawanya. Karena kadang-kadang ada orang yang melahirkan itu meninggal dunia. Itulah betapa beratnya seorang ibu dalam hamil, dalam melahirkan, dalam waktu menyusui yang selama 2 tahun. Jadi kalau sudah seperti itu, maka pantaslah seorang ibu itu orang yang harus pertama kali kita hormati sebelum kita menghormati kepada bapak. Bahkan ada hadis yang mengatakan, sangat heran kalau ada seseorang laki-laki masih mempunyai ibu, kemudian dia masuk neraka. Kenapa? Seorang anak apabila dia mempunyai ibu dan dia hormat kepada ibunya, insya Allah orang itu akan dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kadang-kadang anak itu tidak memperdulikan kepada ibunya. Nah inilah bagaimana manusia itu diperintahkan oleh Allah hormat kepada ibu. Kemudian setelah hormat kepada ibu, maka kata Rasulullah, abuka, hormati bapakmu. Kenapa? Karena bapak itu adalah orang yang mencari rezeki. Orang yang bisa membiayai kita sekolah, yang membiayai kita belajar, yang memberi nafkah kepada kita, keluarga kita. Nah, itu adalah kewajiban daripada seorang laki-laki atau bapak. Jadi kedua orang tua itu harus kita hormati. Baik itu ibu kita, baik itu bapak kita. Kenapa kedua orang tua itu harus kita hormati? Karena orang tua kita itu adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Jangan sampai kita itu murka kepada orang tua. Dalam ayat Al-Quran yang lain disampaikan oleh Allah, wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita kepada kedua orang tua kita, baik kepada bapak atau kepada ibu, kita itu dilarang oleh Allah, wala taqul lahuma uffin. Bilang uff saja enggak boleh. Apalagi kalau kita sampai membentak-bentak orang tua kita, memarahi orang tua kita, memukul orang tua kita. Bahkan ada anak itu yang membunuh orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Bilang uff saja enggak boleh. Apalagi melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karimah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap kepada kedua orang tua kita itu adalah qaulan karima, yaitu dengan ucapan yang sangat mulia. Ucapan yang sangat mulia itu artinya ucapan yang sopan. Tidak marah-marah, tidak bentak-bentak kepada orang tuanya. Kita harus sopan kepada orang tua. Minimal supaya orang itu tidak membentak-bentak orang tuanya, maka kepada orang tua dalam bahasa Jawanya orang itu harus bosok. Toto kromo, bosok kromo yang halus. Tapi orang-orang banyak yang tidak mau bosok dengan orang tuanya, baik ibunya maupun bapaknya. Nah itulah tidak mengikuti perintah Allah, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang sangat mulia. Jangan sampai kita itu uququl walidain, yaitu berani kepada orang tua, membantah kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, naudzubillah min dzalik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, yaitu supaya hormat kepada orang tuanya,
berbakti kepada orang tuanya. Supaya apa? Anishkur li wali walidaik. Supaya manusia itu mau bersyukur kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah telah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah telah memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Patut kita bersyukur kepada Allah. Wali walidaika. Di samping kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, rezeki, rahmat, maka kita pun diperintahkan oleh Allah, wali walidaika, dan hendaklah manusia itu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Lah bagaimana bentuk bersyukur kepada orang tua? Yaitulah ada hormat kepada orang tua, ada dia itu menghargai orang tuanya. Itu diantara bentuk syukur. Nah, kadang-kadang kita itu aneh ketika orang tua itu mempunyai anak banyak. Orang tua sanggup memberikan nafkah semua anaknya. Tidak pernah orang tua itu membeda-bedakan anak satu dengan yang lain. Semua diperlakukan sama. Kenapa? Karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana mewujudkan anaknya itu anak yang baik, yang soleh dan soleha. Tapi kita lihat bagaimana gilirannya. Ketika manusia itu mempunyai orang tua. Dan orang tuanya sudah tua. Mereka sama iri kepada anak-anaknya iri. Tidak ada yang mau merawat orang tuanya. Tidak ada anak-anaknya itu yang mau ngopeni kepada orang tuanya. Iri, kamu saja saudara tua yang lebih wajib untuk merawat orang tuamu. Adik-adiknya enggak ada yang mau. Nah itulah. Kalau orang tua merawat anaknya, semua tidak ada yang diutamakan, semua diperlakukan sama. Tapi giliran ketika orang tuanya itu sudah tua, maka anaknya itu saling tidak mau untuk merawat dan merawat orang tuanya. Bahkan yang aneh, karena tidak mau merawat, kemudian orang tuanya dititipkan di panti jompo. Di panti yang mana orang itu tempat orang-orang jompo, tempat orang-orang yang anaknya tidak mau merawatnya. Yaitu naudzubillah, jangan sampai kita melakukan orang tua seperti itu. Maka apabila kita mempunyai orang tua itu harus kita rawat sampai umpamanya dia itu sakit atau dia itu sudah tua, ya sampai meninggal dunia kalau seandainya kita lebih akhir matinya daripada orang tua kita. Ilaiyal masir, kita tahu bahwa Allah lah menjadi tempat kembali kita. Artinya apa? Apa yang kita lakukan kepada Allah, apa yang kita lakukan kepada orang tua, itu akan mempunyai efek, akan mempunyai dampak di akhirat kelak. Dan kita harus sadar bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tua kita. Itu semuanya besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah isi daripada surat Luqman ayat yang ke-14, bahwa setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, maka ayat yang 14 kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.